Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudan linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pecinta, sahabat, serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang berbahagia ini kita akan kembali dalam acara Morning Quran Motivation, mengambil motivasi setiap pagi dari Al-Quranul Karim, di mana hari ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan adalah hari yang ke-30, detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir ini kita akan isi dengan melihat inspirasi pada juz 29 surat Nuh, tepatnya pada ayat yang ke-10. Ada apa pada surat Nuh, tepatnya pada ayat yang ke-10? Mari kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada ayat yang ke-10 ini dalam surat Nuh, tepatnya pada juz 29, Fakultu, lalu aku berkata, astaghfiru, kalian minta ampunlah, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, innahu, sungguh dia, kana, dia adalah Ghaffara, Maha Pengampun. Pagi ini kita akan masuki tema dengan judul Rahasia Kehebatan Istighfar. Maka kata Allah tadi, aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Ghaffara. Kita lihat asal katanya. Ghafara yaghfiru ghufranan maghfiratan. Artinya yang memberikan ampunan. Itu kata ghafara adalah sifat Allah yang memberikan ampunan kepada kita. Asal kata ghafara yaghfiru ghufranan maghfiratan, memberikan ampunan. Kalau ada bulan Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, bulan di mana Allah memberi pengampun. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sifat manusia apa? Istaghfara, yastaghfiru, yastaghfiru, istighfaran, meminta ampun. Jadi kalau kita definisikan, istighfar adalah meminta ampun. Ghaffara, yang memberi ampunan. Tugas kita adalah perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun. Karena kalau kita sering minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan ampunan. Kenapa? Karena Allah mengatakan faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kita ini melatih setiap hari untuk meminta ampun pada Allah. Maka kalimatnya itu astagfirullah, 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 astagfirullah. Apalagi kita yang berada di penghujung Ramadan ini, terus minta ampun. Dan Allah mengatakan dalam firman-Nya surat Nuh ayat 10 tadi apa? Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku berkata, kalian minta ampunlah kepada Tuhan kalian, sungguh Dia innahu kana ghaffara, Dia adalah Maha Pengampun. Itu sifat Allah. Sedangkan sifat manusia, saya ulangi, adalah istighfara, meminta ampun. Kapan dilakukan? Setiap hari, setiap saat. Kenapa? Karena kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah tempat kita menggantungkan diri kita. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kemudian kita harus istighfar, meminta ampun? Yang pertama, sebagai bukti penyesalan atas dosa-dosa kita. Dosa apa? Dosa maksiat. Kita ini kan sering berbuat maksiat. Maksiat itu macam-macam. Ada maksiat tangan, ada maksiat mulut, ada maksiat mata, ada maksiat hidung, ada pula yang namanya maksiat telinga, ada maksiat hati, ada maksiat kaki, ada maksiat jari jemari. Di mari kita bermaksiat. Dan hampir setiap hari terjadi pada setiap insan. Maka perlu minta ampun. Dan Nabiullah Muhammad SAW adalah manusia yang mulia yang setiap saat minta ampun pada Allah. Ini juga yang membuat motivasi besar kita. Jadi kita berusaha untuk mengikuti semaksimal kemampuan untuk apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi perhatian kita, sunnah-sunnahnya. Padahal sudah maksum, bebas dari dosa, tapi istighfarnya tinggi banget. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nah, tadi kenapa harus istighfar? Itu kita membuktikan akan penyesalan kita atas dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, kenapa harus istighfar? Karena ketidakmampuan kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi jangan merasa sekarang ini kita sudah pada posisi mensyukuri nikmat Allah. Belum. Makanya kita istighfar. Karena nikmat Allah itu banyak sekali. Tidak bisa dihitung nikmat Allah kepada kita. Jadi yang kedua, kenapa kita harus istighfar? Karena ketidakmampuan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adanya rasa butuh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saat merasa
senang ataupun susah, saat diuji ataupun tidak diuji. Dan istighfar ini adalah kebutuhan, bukan keinginan. Jangan dibalik-balik ini. Makanya bersyukurlah kalau ada namanya itu wanita istighfar. Berarti dia wanita yang dekat dengan Allah. Mulutnya itu astagfirullah. Bagus banget itu. Kenapa lari? Astagfirullah, astagfirullah. Yang selanjutnya, apa saja penghalang sehingga kita sulit beristighfar? Yang pertama adalah kesombongan yang mengitari kita dan menghantui kita. Jadi sifat sombong ini akan menghalangi kita untuk bisa menjadi orang-orang yang rajin beristighfar kepada Allah. Merasa hebat, merasa banyak ilmu, merasa paling bisa. Ini menghalangi. Saat saudara kita berdoa, kita tertawa. Itu bagian sombong, tingkah laku yang tidak kita sadari. Saat saudara kita lagi sedih, kita ejek. Itu susah beristighfar. Saat kita diberi kelebihan, kita mengatakan itu kelebihan akibat diri kita sendiri. Susah. Itu penghalang istighfar, sombong. Saat kita hidupnya lebih baik daripada orang lain, kita ejek-ejek orang lain, sombong itu. Saat kita bernegosiasi dengan kebaikan, bahagian dari sombong. Kok kebaikan pula dinegosiasi? Harus dijelaskan berkali-kali. Sudah Al-Quran jelasin. Itu bahagian dari sombong itu. Susah istighfar orang kayak gitu. Yuk salat, ntar dulu Kenapa sih kita harus salat? Sombong itu. Ngaji yuk, biar bertambah iman kamu. Enggak gua mau ngopi dulu. Kenapa harus ngaji? Yuk bareng-bareng kita wakafkan diri menjadi pejuang Al-Quran. Enggak nanti kalau wakaf diri jual Al-Quran nanti masuk surga. Aku mau nyicipin neraka dulu. Nggak tahu kan kalau mungkin ada orang yang kayak gitu kan. Nolak semua dia. Kebaikan semua dinegosiasi. Tapi begitu keburukan tidak ada dinegosiasi. Sombong itu. Dan orang sombong ini, kata Allah dalam hadis kursinya yang disampaikan oleh Rasulullah adalah awalun nas yang saya bilang kemarin. 3 jenis manusia yang dia berbuat amal soleh, tapi 3-tiganya duluan masuk neraka. Yang pertama orang yang mahir membaca Al-Quran. Kena kita nih, para penghafal Al-Quran. Dia mahir membaca Al-Quran, tapi baca Al-Qurannya untuk mempertunjukkan kepada orang dan agar orang mengatakan kita hebat. Kitalah yang paling mantap. Sehingga aku nih hafiz. Makanya dulu kan para sahabat nggak ada buat Al-Hafiz kan. Kita sekarang titelnya Al-Hafiz. Padahal namanya Hafiz. Sama kayak haji. Orang Indonesia kan buat haji kan. Haji fulan bin fulan. Padahal haji itu sepengetahuan saya itu titel yang dibuat oleh orang Belanda. Supaya membedakan mana muslim yang kuat dan taat dan mana yang tidak. Belanda buat itu dia. Dia tahu nih, kita tulislah haji-haji. Sebagaimana berani-beraninya kita membuat Al-Hafiz. Tapi kalau kita artikan sederhana ya terpelihara. Jadi orang pertama masuk neraka itu orang pembaca Al-Quran atau orang yang mahir dengan Al-Quran yang sombong. Ngaji untuk dirinya aja. Datang ke pondok-pondok pesantren, pondok-pondok tempat Quran untuk dirinya. Dia tidak pikir orang bantu dia. Dia tidak pikir ustadznya berhari-hari mendengarkan murajaahnya. Emang gampang dengan murajaah itu, bosan. Kalau nggak ngerti caranya, kalau nggak nikmat, nggak sabar. Jadi kita ini sombong. Semua kebutuhan kita ingin dipenuhi. Makanya Habib bilang selalu kan, emang siapa lo di sini? Sayang ustadz-ustadz kita hari ini. Dia sabar untuk kita, tapi kita tuh sombong. Diajak berdakwah tak mau. Diajak menolong saudaranya memberantas huruf Al-Quran nggak mau. Diajak turun ke lapangan untuk tolong
Masyarakat yang sedang kena COVID-19 nggak mau, diajak totalitas sama Al-Quran nggak mau, itu sombong. Susah istighfarnya. Maka ayatnya pun susah masuk. Jadi ayat Allah ini kayak bercinta juga kita. Kalau kita cintanya nggak jelas, ayat itu nggak jelas juga masuk kotak kita. Jadi semakin Anda sombong, semakin Anda tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba ini jadi evaluasi bagi kita. Diberi Al-Quran, di rumah-rumah dikirimin Al-Quran, nggak dibaca, itu bagian sombong. Ketika dia berada di tempat majelis Al-Quran, ketika kita berada di majelis Al-Quran, ketika orang tua menaruhkan anaknya di tempat penghafal Al-Quran, lalu dia takut bahwa anaknya akan lapar, tidak akan punya apa-apa, itu bagian dari sombong juga. Apalagi kita hari ini yang ada di tempat pusat tahfidzul Quran berkarakter ini. Masih bernego-nego dengan kebaikan, masih mempertanyakan orang. Kenapa kita tidak mempertanyakan diri kita? Emang sehebat apa kita? Awalun nas. Dihadapkan ke depan Allah. Wahai pembaca Al-Quran. Dia bilang, aku baca Quran kok. Tanda aku sayang padamu. Kata Allah, kadzabta, kamu itu bohong. Enggak, kamu itu supaya dikenal. Kamu itu supaya dikenal, lalu merasa naik derajatnya, sehingga kamu dipandang. Bukan karena aku, karena duniamu itu. Masukkan neraka. Allah Maha Kuasa. Yang kedua siapa? Yang dermawan, tapi dianggap sebagai orang kaya. Biar aku di dermawan nih, banyak uang nih. Kalau nggak aku bantu semua dunia ini nggak beres. Kata beta, enggak, kamu nggak beramal soleh kepadaku. Itu kamu beramal untuk dirimu. Sombong kamu, masuk neraka. Mereka dulu dieksekusi. Yang ketiga siapa? Yang merasa berjihad di jalan Allah. Enggak, kamu jihad itu biar ditulis pahlawan, ditempelin pahlawan, masuk neraka. Hati-hati dengan amal kebaikan kita. Makanya perlu ada istighfar. Karena istighfar ini akan membakar semua dosa-dosa kita dan akan membakar semua kesombongan kita. Nih, bagi setiap kita, terutama Sri Kandi yang masih bernegosiasi dengan kebaikan, segera berhijrah. Walau nggak ada akan ditinggalkan oleh kebaikan itu. Bagi kita nih yang pecinta Al-Quran, sahabat dan pelopor yang masih bernegosiasi dengan hidayah Allah, segera tinggalkan. Tidak perlu negosiasi dengan hidayah Allah, jalani hidayah Allah itu. Jadi kita punya keyakinan. Yang kedua adalah penghalang istighfar itu adalah hasad. Jadi hasad itu penyakit yang berkolaborasi dengan dengki dan campur sombong ini. Ini sangat berbahaya, akan menghalangi seseorang untuk bisa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasad. Gak bisa lihat orang lain senang, gak bisa lihat orang senang, ada aja hasad. Emang apa sih kamu kelebihannya kalau membaca Quran? Kenapa harus baca Quran? Enak baca Quran, baca novel. Hasad dipengaruhinya orang lain. Ngapain ngapal Quran? Ngapain masuk tempat-tempat Al-Quran? Keluar aja. Ntar juga di rumah bisa ngaji, ntar juga di rumah kita bisa ngapal Quran. Siapa bilang? Coba Anda rasakan. Ini hasad, ini penyakit hasad ini. Ini penghalang istighfar. Bunda-bundaku yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh hasad. Buang hasad itu, buang, ambil hasad itu, bungkus dalam plastik kresek, lalu bawa, masukkan ke dalam mobil, bawa di jalan tol dengan kecepatan 178 km per jam, lalu berhentikan, lalu lihat ada tong sampah, lalu bakar, lalu debunya lempar ke laut. Itu yang namanya si hasad ini. Karena dia menghalangi kita, nggak bisa kita beristighfar. Astaghfirullah, gitu-gitu dia, nggak bisa terima dia. Kenapa aku harus istighfar? Emang aku banyak dosa? Aku ini udah alim loh. Aku di rumah ngaji tiap hari. Untuk apa istighfar? Gak perlu. Ah, itu dia tuh. Tuh.
Dia memang masih buat maksiat, korupsi. Aku udah tiap hari dengan Quran, nggak butuh istighfar itu. Ah, itu dia. Kamu tahu nggak, Bu? Bunda tahu nggak, Bunda? Kalau Bunda itu dari mana uangnya semuanya? Pura-pura aja jadi ustazah. Kasar itu. Masjid pura-pura alim, isinya semua korupsi. Kasar itu. Nggak suka. Susah istighfar nih. Terhalangi. Samalah seperti santri serta ini. Tuh Abi itu, apalagi tuh Abi. Setan semua itu. Yang menggonggong dalam diri kita. Suruh-suruh kita totalitas sama Al-Quran. Ntar juga kita nanti akan mati itu sama Al-Quran tuh. Emang bener tuh. Jangan-jangan ini sesat ini. Syaitan berputar dalam diri kita. Udah lihat orang tahajud, udah lihat orang sholat, udah lihat orang berbuat baik. Yang jelek sedikit itu yang diangkat terus. Itu namanya hasad. Kesalahan orang sebesar biji atom itu bagaikan segede gajah. Susah itu. Kalau udah hasad bahaya, penghalang istighfar. Yang selanjutnya dengki. Nah, ini sama nih. Ini penyakit-penyakit hati yang harus kita buang. Dengki itu penyakit hati yang harus kita buang tuh, kita ambil dia di dalam tubuh kita itu. Kita cuci dia dengan istighfar. Nah, gimana caranya? Buang ini dengki ini. Dengki adalah kumpulan iri yang menggelora. Itu dengki. Udah iri dan dia menggelora. Udah iri, menggelora dan membakar. Itu dengki. Harus dibuang itu. Bagaimana caranya? Cuci dengan istighfar, cuci dengan rendah hati, cuci dengan tidak sombong, cuci dengan sedekah. Makanya Bapak Ibu, sahabat muda pecinta Al-Quran, ini hari-hari detik terakhir Ramadan, perbanyak sedekah karena pahalanya beda banget. Keluarkan semua, transfer rekening Anda hari ini kepada kebaikan. Datangi rumah-rumah Quran, transfer rekening. Biar hilang tuh yang namanya dengki, iri, hasad. Kenapa kita dengki? Kenapa kita iri? Karena hasad. Karena kurang sedekah. Karena sedekah itu melapangkan dada, menyuci semua itu. Jadi sedekah campur istighfar, qalbun sahih. Jangan pandai minum es campur aja. Kita campur nih keimanan kita dengan sedekah campur istighfar. Qalbun sahih. Hati yang sehat dan bersih. Nah, ini buang nih, penghalang. Yang keempat adalah iri. Nah, sama lah nih. Iri, dengki, hasad, sombong. Nah, ini satu suku nih. Satu family dalam belajar biologi. Buang. Buang sebuang-buangnya. Karena penyakit hati ini adalah penghalang kita untuk bisa istighfar. Susah kita ketemu Allah. Lalu, apa saja rahasia kehebatan dari istighfar? Kalau kita lihat dari surat Nuh ayat 10, Allah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Coba lihat, lalu aku berkata, kalian minta ampunlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Minta, nak. Minta saudaraku, minta bunda-bundaku, minta bapak-bapakku, minta wahai pemuda istighfar yang banyak. Sehingga kita disebut PIS, pemuda istighfar sejati. Itu cepat dapat jodohnya tuh. Oleh yang perempuan, WIS, wanita istighfar sejati. Masya Allah, PISWIS ya, PISWIS yang dimuliakan Allah, ya kan? Pemuda istighfar sejati dan wanita istighfar sejati. Itu apa rahasia kehebatan istighfar itu? Yang pertama, menjemput ampunan. Jadi kita rayu Allah, ya Allah,
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Istighfar. Subhanallah. Nah, kalau sambungnya apa? Walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Astaghfirullah rabbal. Nah, yang di rumah juga semuanya. Firullah. Masya Allah. Ini namanya kegiatan yang dilakukan oleh si PIS itu tadi. Pemuda istighfar sejati. Nah, jadi kalau pemuda istighfar sejati gitu dia. Astaghfirullah. Ketika dia sombong dia Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Istighfar ya. Wanita sejati, wanita istighfar sejati. Para wis-wis ini. Jadi kalau kita rajin istighfar, maka pengampunan itu datang, dijemput dia. Yang kedua adalah orang yang rajin istighfar itu akan terbebas dari kesulitan dan melimpahnya rezeki. Apalagi nih mau menghadapi Syawal. Perbanyak istighfar. Barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rezeki yang terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, yang ketiga, menambah kekuatan. Karena kalau kita rajin istighfar, semangat kita naik, motivasi kita muncul, inspirasi kita muncul. Apa yang terjadi? Lahirnya jiwa-jiwa yang optimis. Kalau dia pemuda namanya PSS. Pemuda selalu optimis setiap hari. Jadi dia akan menambah kekuatan kita. Kalau kalian udah malas, banyak-banyak istighfar. Yang keempat, Allah menyegerakan menambah yang namanya kenikmatan kepada orang itu. Allah berfirman dalam surat Hud yang artinya ayat 3, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakannya demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan pada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Jadi ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Tuh dahsyatnya istighfar. Yang kelima adalah segera mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 46. Dia berkata, "Hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Jadi perbanyak ampunan. Minta ampun, istighfar. Segera pertolongan Allah itu akan hadir. Maka tidak ada lagi kesedihan. Dan yang keenam, terhindar dari azab Allah. Dan Allah sesekali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Al-Anfal ayat 33. Jadi oleh karena itu, pecinta sahabat dan pelapor Al-Quran yang dimuliakan Allah, kita harus berantas yang namanya penghalang istighfar, sombong, dengki, iri, ya, hasad, itu kita harus hilangkan. Sehingga istighfar kita begitu cepat lajunya, dan kita merasakan kelezatan iman akibat interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu bagaimana rumus aplikasinya? Kita akan lihat. Istighfar itu IG sama dengan 2, 0, 1 tak terhingga kali 2 A
kuadrat 1 tak terhingga. Kali 2D kuadrat 1 tak terhingga. Nah, gini rumusnya nih. Rumus baru nih. Rumus aplikasi baru untuk menghancurkan semua penghalang-penghalang itu. Yang isinya S, H, D, IR. Ini negatif, ini negatif, ini negatif, ini negatif. Sombong, hasad, dengki, iri. Aplikasinya istighfar sama dengan manusia yang mengosongkan diri hanya untuk Allah sepanjang hidupnya dikali dengan manusia yang punya aksi-aksi lewat gerakannya dengan istighfar sepanjang hidupnya dikali dengan manusia yang duduk-duduk selalu beristighfar sepanjang hidupnya melalui subhanallah, melalui alhamdulillah, melalui Allahu akbar, melalui la ilaha illallah, melalui astaghfirullah hal azim. Demikian, dan mudah-mudahan ini akan menjadi rumus yang kalian ulang-ulang. Seperti rumus ini biasa saja. Nanti saya akan melanjutkan ceritanya bagaimana mengaplikasikan rumus simple ini sehingga Anda bisa mendapatkannya. Makanya Abi di sini memberi terus rumus-rumus yang banyak. Kalau kita sering ikuti morning Quran Motivation, lama-lama Anda akan menemukan, oh ini yang akan dibuat aplikasi oleh Abi. Karena kita ingin Anda menjadi orang-orang yang memiliki inspirasi yang tinggi, imajinasi yang kuat ketika kita berhadapan dengan Al-Quran. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah orang-orang yang hebat di mata Allah adalah orang-orang yang selalu meminta ampun akan kesalahannya. Orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah adalah orang yang mengakui kelemahannya, mengakui dosanya, lalu dia sesegera mungkin kemudian dia minta ampun kepada Allah. Dan orang-orang yang sangat dirindukan oleh Allah adalah mereka yang menghabiskan waktunya dengan menghancurkan kesombongan, hasad, iri, dengki di dalam dirinya, lalu dia membersihkan dirinya dengan istighfar sepanjang hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu dari saya hamba yang dhaif. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.